Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya untuk terus nambah ilmu dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang selama ini ada. Baik, pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan kitab nikah. Kita masuk dalam pembahasan talak. Kali ini kita melihat hadis ketiga dari pembahasan talak, yaitu mengenai hukum talak 3. Ya, mengenai hukum talak 3. Jadi kita kan ketahui kalau talak itu ada batas. Ya, talak itu ada batas. Tidak bebas. Talak itu ada batas. Tidak bebas kita keluarkan kata talak, ya. Yaitu lebih daripada 3 kali. Karena memang dibatasi dalam syariat kita. Nah, yang biasa jadi masalah karena saking emosinya si laki-laki, maka dia mentalak istrinya langsung dalam 1 kali waktu lebih dari 3 kali. Dia mentalak istrinya langsung, ya, misalnya saya talak kamu 10 kali, atau umumnya biasanya saya talak kamu 3 kali, atau saya talak kamu 100 kali. Apakah kalau mengucapkan langsung saya talak kamu 3 kali itu dianggap talak 3? Ataukah talak tersebut cuma dianggap 1 saja? Nah, ini yang para ulama bahas. Kita lihat dulu hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, kana talaku ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar talaku salas wahidatun. Faqala Umar bin Al-Khattab inna nasa qad istajalu fi amrin kanat lahum fihi anatun. Falau amdaynahu alaihim fa amdahu alaihim, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar dalam masa pemerintahannya 2 tahun, talak 3, tolakus salas wahidatun. Talak 3 itu dianggap 1. Nah, dia talak 3 itu dianggap 1. Lantas Umar bin Khattab itu berkata, inna nasa qad istajalu fi amrin kanat lahum fihi anatun. Sesungguhnya orang-orang itu tergesa-gesa dalam satu hal yang mestinya mereka harus bersabar. Seandainya kami tetapkan hal itu terhadap mereka, maka ia menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka. Maka Umar katakan, saya ulang, sesungguhnya orang-orang tergesa-gesa dalam suatu hal yang mestinya mereka harus bersabar. Seharusnya dia menanti, jangan langsung 3 sekaligus jatuhkan talak, namun bersabar gitu. Seandainya kami tetapkan hal itu terhadap mereka, maka ia menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kalimat
talak 3 itu 1 kali, itu maksudnya adalah kalimatnya seperti ini. Anti talik salasan. Engkau ditalak, ya, bilang sama istrinya, engkau ditalak 3 kali sekaligus. Atau kalimatnya anti talik, anti talik, anti talik. Kamu ditalak, kamu ditalak, kamu ditalak. Atau dia tambahkan lagi, au anti talik, summa talik, summa talik. Atau dia kalimatnya, kamu ditalak, kemudian ditalak, kemudian ditalak. Nah, untuk pengulangan langsung 3 kali kayak gini, nah ini yang dimaksud dari pengertian hadis tadi. Sedangkan yang dimaksud tadi anta talik salasan, kamu ditalak 3 kali. Nah, ini terdapat kalimat ini apakah dianggap, ya, ini terdapat khilaf di antara para ulama. Ada ulama yang mengatakan kalau ada suami yang mengucapkan pada istrinya, engkau ditalak 3 kali sekaligus, ya, di sini ya, 1 kali ucap saja. Engkau ditalak 3 kali, ada yang mengatakan itu cuma dianggap 1 kali talak. Maka penyebutan 3 kali itu tidak dianggap. Maka kata 3 salasan, kata 3 itu kata Syekh Abdullah Fauzan lagun minal kalam, itu kata yang sia-sia. Artinya tidak teranggap. Maka intinya lafaz talik salasan, engkau ditalak langsung 3, itu dengan sekali talak, maka dianggap 1. Kalau dia ucapkan lagi talak lagi berikutnya, baru nanti bertambah. Dan ada sebagian ulama yang menganggap, ya, semuanya tadi itu dianggap talak 1. Jadi kita punya 2 pengertian di sini, ya. Istri ditalak 3 kali dalam 1 kali ucap. Bisa jadi maknanya, ya, kamu ditalak, dia bilang pada istrinya, ya, kamu ditalak 3 kali. Bisa makna yang kedua, kalimat talak ini diulang. Anti talik, anti talik, anti talik. Kalau yang disepakati ulama yang dianggap itu ucapan talak 3 yang dimaksud dalam hadis, yaitu kamu ditalak, kamu ditalak, kamu ditalak. Sedangkan kalau kalimatnya anti talik salasan, kamu ditalak 3 kali, nah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau itu dianggap 1 kali talak, berarti mau mentalak lagi butuh ucapan yang lainnya lagi. Nah, faedah bisa kita ambil dari hadis ini, dulu di masa Nabi SAW, lalu di masa Abu Bakar, lalu di masa Umar yang kita bahas tadi hadisnya. Jika ada yang mengumpulkan 3 kali talak satu waktu, misalnya dengan ucapan tadi, dia ditalak, ya, ditalak, terus ditalak, maka dianggap cuma 1. Dan ini berlaku, ya, dianggap cuma 1 ini berlaku selama 2 atau 3 tahun di masa Khalifah Umar. 2 atau 3 tahun di masa Khalifah Umar. Nah, ketika setelah berlalu 2 tahun atau 3 tahun tadi, maka diputuskan talak yang diucapkan 3 tadi dianggap 3. Jadi Umar itu awalnya itu tadi nganggap 1 gitu. Terus kemudian dia memberlakukan, karena orang kok mudah-mudahan mengucapkan talak, ya sudahlah, talak 3 ada yang mengucapkan sekaligus, ya, kamu ditalak, kamu ditalak, kamu ditalak, maka dianggap 3 langsung. Padahal yang dilakukan oleh Umar ini, ketika itu para sahabat masih banyak dan mereka tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Umar. Padahal kita tahu para sahabat itu orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang wara', namun mereka tidak menegur Umar dalam hal ini. Jadi Umar memutuskan bahwa talak 3 yang diucapkan sekaligus dianggap 3. Nah, dari hadis ini, nah, karena ada 2, sepertinya ada 2 redaksi tadi, maka sebagian ulama itu menganggap bahwasanya kalau ada laki-laki yang menjatuhkan talak 3 dengan 1 kali ucap, maka di situ tidak ada peluang untuk rujuk. Talak 3 tadi cuma dianggap 1 kali talak. Dan inilah tadi, ya,
Sebagaimana dalam hadis, ini berlaku di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Abu Bakar, di masa ya 2 atau 3 tahun, di masa Khilafah Umar. Kemudian sedangkan jumhur ulama itu berpendapat bahwa jika ada yang menjatuhkan talak 3 sekaligus maka dianggap 3. Ini dianggap sebagai perbuatan Umar tadi yang kita sebut. Karena Umar menyatakan itu jatuh 3. Padahal Umar itu adalah salah satu khulafaur rasyidin. Dan di mana kita itu diperintahkan untuk mengikuti beliau. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Walaupun yang tadi, kalau lihat dalam riwayat-riwayat yang lain lagi, menjatuhkan talak sekaligus 3 dalam satu waktu, ini hadisnya bermasalah. Yang jelas begini, tadi kan sudah disebutkan, sebelumnya dianggap talak 3 dianggap cuma 1 kali saja. Namun ketika di masa Umar, ia menganggap talak 3 itu dianggap 3. Maka kalau kita mau melihat sebenarnya mudah untuk kita kompromikan ini. Kita katakan bahwa kalau pemerintah atau yang mengurus masalah perceraian ini, ya, misalnya pengadilan agama di negeri kita itu menganggap talak 3 dianggap 3. Maka hukum yang ditetapkan oleh pengadilan agama itulah yang menang. Sedangkan kalau saya misalnya atau ada ustadz yang berpendapat bahwasanya tidak, itu cuma dianggap 1. Lalu bertentangan dengan keputusan hakim, keputusan pengadilan agama, yang dimenangkan adalah keputusan pengadilan agama. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum dari seorang hakim itu akan menghilangkan perselisihan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nanti tentang hal ini juga akan kita lihat masih tentang talak 3 di kesempatan selanjutnya. Nanti untuk jadwal besok saya akan umumkan lagi apa ada ataukah tidak. Karena kalau ada kayaknya seperti kajian umum saja. Karena saya ada kajian langsung dari daerah di Wonosari di Siono. Dan kita berlanjut lagi berarti besok malam Rabu, insya Allah pada malam Kamis. Baik, jika ada yang mau bertanya kami persilahkan. Dari Zoom dulu saya buka. Baru saya rangkum dari YouTube. Monggo. Nah, Ustaz, Anda panggil untuk yang raise hand terlebih dahulu. Ada Ibu Reni, silakan mic-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini di luar tema nggak apa-apa ya Ustaz ya. Yeah. Singkat saja. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apa bedanya al-maksurat dengan zikir pagi dan petang? Saya terbiasa dengan al-maksurat, cuman karena rekomendasi dari teman untuk zikir pagi dan petang setelah saya mulai ya tuh beda gitu kan. Nah, terus saya sempat searching juga, ternyata ada yang sesuai sunnah atau contoh dari Rasulullah dan ada yang tidak. Nah, saya sempat bingung karena ada beberapa yang bilang kalau al-maksurat itu yang dicontohkan Rasul, tapi ada juga yang bilang bahwa zikir pagi petang itu juga yang dicontohkan. Nah, jadi saya mohon petunjuknya juga nih kalau Ustadz sendiri bagaimana gitu. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saran saya beralih dari al-maksurat. Karena al-maksurat kurang memperhatikan dalam penilaian hadis. Penilaian hadis. Yang dicontohkan itu zikir pagi dan petang ya? Sama sebenarnya zikir pagi petang, tetapi yang di al-maksurat kurang selektif dalam penetapan zikir-zikir yang masuk zikir pagi petang. Contohnya Al-Fatihah itu dibaca dalam zikir pagi dan petang. Harusnya tidak ada, karena tidak ada dalil yang dukung itu. Gitu. Jadi kita mau tetapkan satu zikir. Iya, kalau kita menetapkan suatu zikir masuk di suatu waktu, itu harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, nggak boleh.
gitu. Begitu ya. Tapi saya sempat baca ini sedikit aja. Saya sempat baca googling tuh Al-Mas'ud itu juga disertai hadis-hadis gitu. Ustaz, apakah itu? Iya, hadis-hadisnya gitu? ya karena penulisnya Syekh Hasanul Banna bukan ulama hadis dan tidak ada ulama yang mengakui beliau sebagai ulama hadis. Oh, Jadi kredibilitas atau kevalidan suatu buku dapat dilihat dari bagaimana dia nukil-nukil hadisnya gitu. iya. Kita tahu kemampuan dia dalam menukil hadis kalau dia dianggap sebagai ulama gitu. Pindah dari Al-Mas'ud aja ya. Iya. Maaf. Ya, cukup? Bu Reni? Ya cukup Ustaz. Berarti Iya. ya intinya pindah dari Al-Mas'ud ya. Iya, begitu. Iya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Wa'iyyakum. Baik, selanjutnya lagi. Nah Ustaz, meski dengan yang resen ada Bapak Abdullah bahwa silakan buka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdullah. Ini Ustaz Afwan menyimpang dari tema Ustaz. Ana sempat baca Ustaz di fatwa Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta halaman 149. Itu Ana temukan tema haramnya menghormati bendera dan kebangsaan Ustaz. Nah, yang Ana kan pas di Saudi itu Ustaz, misalnya di TV itu kalau pagi kan ada yang Sarai Mas Diwal Alia yang gitu Ustaz, kan itu lagu kebangsaannya Saudi kalau anak Ustaz. Nah, apakah itu boleh Ustaz karena artinya itu baik Ustaz atau gimana Ustaz? Yang ditanya hormatnya apa lagunya? Yang ditanya Hormat, oh iya juga sama hormat Ustaz. Pas 23 September kan itu di Saudi kan juga ada Aidul Watan Ustaz. Aidul Iya. Watan kalau pas anak sana itu. Dan setiap pagi juga kalau mau misalnya mulai TV itu ada lagu kebangsaan dulu, habis murotal itu misalnya Ustaz, yang Sarai lil Masdi wal Alia gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Baik. Hukumnya, Ustaz? Apakah boleh? begini, kayaknya standarnya ini yang harus diluruskan. Hukum itu tidak bisa distandarkan dengan perbuatan orang Saudi. Ketika orang Saudi melakukan kayak begini, terus oh itu Saudi saja melakukan kayak gitu, kenapa kita nggak boleh? Penstandaran hukum kayak begini nggak tepat. Gitu, karena Nabi SAW tidak pernah menyuruh kita ikut orang Saudi gitu. Nabi cuma menyuruh kita ikuti sunnah beliau, sunnah Khulafaur Rasyidin gitu. Seandainya di Saudi ada yang berbeda menyelisih dalil, ya sudah kita katakan menyelisih, gitu aja, selesai. Perlu diikuti enggak? Ya enggak. Nah, tetapi tentang masalah penghormatan bendera, kenapa di Saudi itu boleh, kok enggak ada kritikan dari para ulama secara tegas? Ada beberapa kritikan memang ada, tapi ada yang membolehkan juga, dikarenakan benderanya bendera la ilaha illallah. Masalah kandungannya berbeda, beda dengan bendera yang lain. Iya, tapi Ya, jadi penghormatannya wajar gitu loh. Adapun tadi lagu kebangsaan, ya mungkin karena regulasi di media TV dari Menteri Penerangan di sana harus dibuat seperti itu, ya regulasi. Sulit untuk dihindari. Nah, termasuk di televisi yang nurun alat itu kan televisi kajian loh Ustaz, setahu ana loh Ustaz ya. Pas di Saudi kan ada channel radio TV banyak nurun alat itu ana sempat buka juga setiap habis subuh itu sebelum tayangan fatwa sama murotal itu Ustaz, itu juga ada itu seperti itu lagu kebangsaannya Ustaz. Itu apa? Ya bisa tolerir dengan cara-cara tadi yang saya bilang, ya mungkin karena regulasi nggak bisa dihindari gitu, atau bisa juga itu tanpa alat musik gitu. Iya, ya, jadi Kayak gini di sini aja Pak Abdullah, ini Darus Sholihin ini punya radio sebenarnya, dan kita konsekuensinya juga harus nyanyi lagu kebangsaan ketika mau mulai.
Karena kita pakai media pemerintah. Simpel sebenarnya berpikir. Yes. Tapi kita berusaha minimalkan dengan tidak pakai musik. Jadi cuma nyanyi saja lagu kebangsaan. Ya meminimalkan daripada nggak bisa siaran. Daripada kita kena masalah berikutnya kan. Lagi mudarat itu dibanding dengan mengambil mudarat lebih ringan. Gitu ya. Jelas. Allah barik fiik. Waalaikumsalam. Baik, bisa dari chat biar saya habis ini jawab telepon. Nah, Ustaz, Anda bacakan via chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, dulu anak dan suami sebelum hijrah Ustaz. Dulu Ana dan suami sebelum hijrah awam sekali soal fikih talak. Beberapa kali kami bertengkar tentang talak dan suami mengiyakan karena emosi dan terpojok, tetapi suami tidak jelas mengatakan cerai, hanya mengatakan terserah kamu. Ini beberapa kali terjadi sampai lupa Ustaz. Sekarang kami sudah berhijrah, mohon pencerahannya mengenai status kami Ustaz, karena mengganjal sekali dalam hati kami. Jazakallahu khairan. Nah itulah karena rumah tangga ini suatu perkara yang besar, harus mulainya dengan ilmu. Alhamdulillah Allah sudah beri taufik hidayah untuk dapati ilmu dan sekarang mau untuk memperbaiki diri. Intinya begini, kalimatnya tadi kalau memang cuma ibu sebut seperti itu, kalimatnya tidak tegas, sehingga kalau dia bilang terserah kamu gitu, ini belum tentu jatuh talak. Terserah kan punya macam-macam persepsi di sini, macam-macam ihtimal persepsi. Bisa jadi ya terserah kamu aja deh. Nah, tapi suami nggak bilang terserah kita cerai aja. Nah, namun belum tentu juga seperti itu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi tidak jatuh talak di situ. Sekarang perbaiki diri, kaji agama lagi dengan baik. Mudah-mudahan Allah beri taufik untuk terus membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan sekali lagi saya sampaikan pada semua pendengar, ya terutama suami istri yang dengar malam ini. Sekali lagi saya anggap kata talak itu, ya saya pernah sebut, itu ibarat kartu kuning. Mau keluarkan hati-hati gitu. Kapan ya saya mau keluar kartu kuning kan? Ini kalau saya lihat pelanggaran berat. Kalau tidak ya saya tahan-tahan. Oh ini saya masih bisa maafkan, ini masih bisa tolerir gitu. Ya, nggak bisa langsung ujuk-ujuk lagi kartu merah, nggak bisa. Ini masalah rumah tangga kompleks sekali. Bukan penyelesaiannya harus dengan cara kayak gitu. Kalau ada nasihat lebih bagus. Bisa juga dengan cara mendiamkan. Ujung-ujungnya baru memukul. Kalau nggak bisa lagi baru ya, menceraikan istri. Itu pun dalam keadaan darurat. Allahu a'lam. Baik, ada telepon? Ya silakan. Sebentar saya angkat telepon dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Guru Ustadz. Ya silakan Bu Guru. Ustadz, kalau kita lagi sholat Ya. itu pandangan wajah itu harus tetap ke depan atau boleh ngelihat ke samping gitu Ustadz? Ke tempat sujud sunnahnya. Nggih. Ke tempat sujud. Oh, nggih. Ustadz, kalau seandainya kita lagi mengacungkan jari sedang duduk antara dua sujud itu, wajah kita ke jari atau kemana? Duduk antara dua sujud apa tahiyat? Tahiyat akhir. Tahiyat berarti lihat ke jari telunjuk. Meskipun yang di rakaat yang kedua juga sama ya. Sami mawon Bu. Ke jari juga. Ji. Nggih. Ustadz, hukumnya orang tanda tangan menggunakan bahasa Arab itu gimana? Boleh nggak? Hukum orang apa? Tanda tangan tetapi menggunakan huruf Arab. Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Koran di Arab itu huruf Arab Bu. Jadi jangan nganggap tulisan Arab semuanya jadi Al-Quran gitu. Orang Arab jadi sulit nanti kamar mandinya dia nggak boleh tulis tulisan Arab gitu. Kemudian nama warungnya nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena nggak semua tulisan Arab jadi terlarang di suatu tempat gitu loh. Tergantung niatannya apa. Itu isinya ayat yang nggak boleh. Kalau itu misalnya jadi sesuatu yang diremehkan, diinjak, nggak boleh. Okay. Kalau enggak susahnya orang Arab nanti. Enak yang pakai tulisan Latin kayak kita. Iya. Ya, baik. Ustaz, nggak paham soalnya. Ustaz gini, seandainya saya kan sudah belajar ilmu tahsin tuh, tajwid segala macam. Iya. Tapi karena ini pandemi, jadi kita kan kayak futur gitu. Itu termasuk dalam hadis tahu ilmunya tapi tidak menerapkan atau gimana Ustaz? Ada kendala. Sekarang cari solusi. Bukan terus pelihara futur. Jadi bukan juga tanyakan saya berdosa enggak. Sekarang
Cari solusi gimana saya bisa istiqomah belajar lagi gitu loh. Oh. Bisa Tetap belajar online, iya berusaha terus gitu. Siapa tahu pandemi masih lama kan? Masa mau futur terus? Iya. Jadi kalau seandainya kita tidak menggunakan ilmunya itu termasuk itu nggak Ustaz? Termasuk melupakan itu nggak kita dosa gitu? Kan bisa dipraktekkan langsung baca Quran kan? Enggak, bisa sih Ustaz, tapi kalau pas lagi nggak belajar kan memang kurang ya semangatnya ya. Ya butuh teman intinya. Butuh lingkungan dan teman. Oke, gitu. Tapi nggak termasuk ke dosa kayak gitu Ustaz ya? Buatan. Oke. Matur suwun Ustaz. Di Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca dulu lewat YouTube. Ini ada satu penanya. Ustadz izin bertanya, Ustadz apa saja pokok-pokok Islam yang harus dipahami seorang wanita karena wanita adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya? Madrasah pertama itu gini, madrasah pertama untuk istri itu dari suami. Kemudian madrasah pertama untuk anak-anak dari ibunya. Jadi ujungnya sebenarnya suami juga. Jangan nihilkan suami, padahal suami punya tanggung jawab pendidikan pada istri juga gitu loh. Terus satu lagi Ustaz, bagaimana tanggapannya kalau ada yang bilang ke kita katanya mereka itu ahlul bait yang harus diikuti, apa yang harus dilakukan? Ahlul bait bukan nabi. Ahlul bait ya tidak maksum. Ada saja kesalahan juga sama. Maka jangan nganggap syariat itu dari ahlul bait. Jangan sampai ahlul bait yang mimpi kemudian dijadikan syariat juga, nggak bisa. Ahlul bait terbatas, cuma keluarga Nabi Muhammad SAW. Mereka punya kehormatan. Tapi kalau dalam masalah syariat, mereka tidak bisa tetapkan syariat. Jadi perlu dipahami seperti itu. Kalau sholat sunat tasbih itu apakah kuat dasar sunnahnya? Saya sendiri menganggap hadisnya dhaif atau lemah, sehingga bisa cukup dengan sholat-sholat yang lain yang dalilnya lebih sahih. Sekarang Anda sedang berproses untuk menikah. Usia Anda kebetulan terpaut 4 tahun lebih tua dari calon suami. Anda cukup khawatir terkait perbedaan usia tersebut. Mohon nasihatnya. Biasanya seperti ini kendalanya pada orang tua sih sebenarnya. Namun kalau sudah cocok nggak masalah. Karena ada sahabat-sahabat juga yang menikah dengan wanita yang lebih tua dari mereka gitu. Karena mereka merasa yang lebih tua lebih dewasa dan seterusnya. Bagaimana jika seorang suami tidak menceraikan istri secara langsung, tetapi langsung bicarakan perceraian ini dengan orang tua istri tanpa pengetahuan istri? Yang jelas kalau kalimat talak itu keluar, itu tidak mesti minta ridho istri dan tidak mesti istri ada di depan dia. Baik, saya balik lagi ke Zoom, silakan. Ada resen beberapa, monggo. Nah, Ustaz, dengan yang resen terlebih dahulu, saya panggilkan dengan Ibu Ica Darmayanti. Salam buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz mau tanya, kan ada suami gitu udah mengucapkan kata cerai dalam beberapa istilah itu, ya ada yang secara langsung mengatakan cerai, ada yang pakai istilah lain itu udah beberapa kali. Nah, terus kemudian si istri kan mengajukan dulu ke pengadilan. Nah, dari pengadilan itu keluar putusannya itu apa namanya ya? Bain subro gitu, katanya itu masih baru talak 1 katanya. Jadi pengadilan itu menganggap talak 3 itu ketika sudah proses di pengadilan 3 kali baru katanya itu udah talak 3 katanya gitu. Itu gimana ya Ustaz? Iya, karena talak-talak sebelumnya tidak dilaporkan ke pengadilan gitu. Maka pengadilan cuma tahu pencatatan dan saksi dari dia cuma 1 kali, maka dianggap 1. Tapi secara syariat gimana Ustaz? Secara syariat sudah berapa kali ucap? Sudah, mungkin udah lebih dari 3 kali. Ya sudah, berarti sudah lebih dari 3 kali. Jadi kita mengikutinya yang jadi nggak perlu ngikutin yang dari pengadilan gitu ya Ustaz ya? Pengadilan cuma untuk surat resmi keluar, Bu. Oh, gitu. Nah ini untuk kalau misalnya kan ada katanya kalau diucapkan dalam keadaan emosi itu kan katanya tidak sah. Kata siapa tidak sah? Gitu ya. Soalnya kan mengelak gitu, pihak suami ini mengelak kan. Bu, simple aja Bu, simple. Mana ada suami nggak emosi kalau dia itu jatuhkan talak? Ada suami nggak emosi? Logis saja gitu kan? Ya dia lagi santai nih, lagi ngisi kajian nih, terus istrinya datang, sini saya talak kamu langsung. Ada kayak gitu? Enggak, pasti pakai emosi dulu. Nggak, maksudnya kan jadi maksudnya jadi
jadi ragu, soalnya banyak pendapat yang masuk kan Enggak. kalau lagi emosi katanya kan nggak sah. Kalau dia emosi jadi orang gila baru gitu. Kalau dia emosi langsung jadi orang gila gitu. Nah, orang gila lepas dia dicatat penanya. Terangkat pena gitu. Iya kan? Kalau orang masih waras. Ini saya lagi emosi ini terus saya jatuhkan talak. Sudah saya sadarkan, ucapkan. Nggak bisa saya langsung ralat. Oh maaf tadi saya itu. Oh nggak ada maaf kalau dalam masalah talak, Bu. Makanya saya sudah sampaikan sejak awal ketika kita mulai bahas talak. Oh talak itu nggak main-main. Suami mau dia emosi bagaimanapun dia tahan kalimat itu. Itulah kalau kurang ilmu jadinya kayak gini gitu. Sayangnya kalau ini sudah diucapkan berkali-kali terus baru tahu malam ini. Itu 1000 sayang gitu. Kalau gimana? Halo, ini dikit apa di sana ya? Halo, suara saya jelas? Kan karena halo itu Ustaz. Iya. Tadi Ustaz hilang suaranya. Jenengan tadi dengar di mana tadi? Nggak kedengaran suaranya Ustaz. Halo, terdengar suara saya? Oh, siap. Oh ya Ustaz, udah. Ya. Terus itu Ustaz, kan kalau hulu itu istri tidak ada hak, apa maksudnya dari nggak ada hak harta gunung gini atau apa gitu dari mantan suami gitu nggak ada ya? Kok bisa ada harta gono gini? Kenapa toh Bu? Halo? Halo, iya Ustaz. Harta gono gini kenapa bisa sampai dituntut? Oh enggak sih Ustaz, maksudnya cuma jadi Enggak, ini saya enggak kaitannya dengan talak, enggak. Kenapa sampai bisa ada harta gono gini gitu? Ya untuk tadinya sih maksudnya buat ya gimana ya Ustaz ya? Soalnya begini, kalau paling aman harta suami sendiri, harta istri sendiri gitu. Sehingga kalau misalnya kita keluarkan zakat ya, suami punya zakat sendiri, istri punya zakat sendiri. Ya. Iya. Istri nggak kerja Ustaz. Iya, istri nggak kerja tapi kan dia kasih uang nafkah dari suami kan. Nafkahnya kan bisa ada uang jajan tersimpan, masa habis semua? Dikasihnya uang belanja buat makan sehari-hari. Minta lagi Bu, minta. Iya. Gitu. Iya. Kalau saya bilang kurang gitu. Iya, belanja sendiri, namun kan ibu punya kebutuhan sendiri juga. Mana nafkah? Itu nafkah itu. Kecuali kalau suami nggak punya apa-apa ya. Kalau suami punya kelebihan ya dia kasih nafkah tambahan lagi. Ini untuk kamu, nanti untuk belanja, untuk beli tas, untuk beli ini, beli itu. Oh, ya kita memahaminya nafkah itu ya buat kita sama-sama kebutuhan sehari-hari kita semua gitu. Ya itu sih biasa-biasa aja deh Bu, kayak gitu. Itu wajar-wajar aja, itu untuk kebutuhan makan, anak juga dikasih juga sama. Tapi harusnya ada lebih dari itu juga, maksudnya ibu punya sandang, pangan, papan, itu baru diurus makan aja berarti. Pakaiannya belum, tempat tinggalnya belum, ya. Uang pulsa belum. Terus simpanan ibu juga belum gitu. Ibu mau belanja untuk makeup lagi belum. Kan banyak sekali nih, Bu. Iya, Ustaz. Dan ibu juga bisa dapat harta dari ibu, misalnya dapat waris, itu harta ibu, itu bukan harta suami. Iya sih Ustaz, kalau waris. Gitu. Ibu dapat penghasilan sendiri atau dapat dari waris ya itu untuk ibu. Ustaz. Kalau misalnya suami suka mengatakan apa? Ketika
istrinya Ini terakhir ya Bu ya, mengajukan terakhir. Ini sudah lama ini. baik. Nanti dimarahin saya ini. Apa Ustaz? Iya, terakhir Ketika apa? istrinya mengajukan dulu terus suaminya ini kan nggak terima terus dia seperti semacam melaknat gitu Ustaz, itu kena nggak ya Ustaz? Kan artinya ridho Allah itu kalau ini kan terletak pada ridho suami gitu. Nah, suami itu tidak ridho gitu ketika istrinya mengajukan hulu, itu gimana ya Ustaznya? Apa dihitung dosa nggak? Bukan masalah itu sih. Hulu itu kalau ada sebab. Ya, ya itu sebabnya Ustaz. Ya, masalah talaknya itu. Cuma kan suami kan nggak terima, nggak, maksudnya menurut dia itu tidak ada talak gitu. Hulu itu bukan urusan suami Bu, itu hulu urusan ibu. Halo? Ya. Hulu Oh, itu iya. bukan urusan Iya, suami, suami itu talak. Ibu nggak ada urusan dengan talak juga. Seandainya suami jatuhkan talak pada ibu, maka ibu nggak bilang, oh saya nggak mau, oh nggak bisa, itu hak dia. Oh, enggak, maksudnya kan suami udah mengucapkan talak. Nah, terus kan saya ajukan gugat ke pengadilan. Nah, suami ini tidak terima gitu, Ustaz. Oh, urusan lain. Nanti pengadilan yang putuskan, bukan ibu, bukan suami. Nah, iya, terus suami kan Ya, cukup. semacam Sudah, cukup Bu. dari- Baik, saya ini close dulu. Nanti nggak selesai. apa Ustaz? Waalaikumsalam. Syukur, Ustaz. Ya. Baik, pindah dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya lagi silakan. Nah, Ustaz, masih yang via resmen ada Ibu Heti Umur Kansa, silakan buka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz mau tanya, begini Ustaz, kita satu keluarga ini mungkin suami belum hijrah ya Ustaz, tapi anak dan anak-anak sudah, gitu, alhamdulillah. Terus suami ini memahami musik ini tidak haram Ustaz, jadi di rumah itu suka memutar musik dari gadgetnya sendiri Ustaz. Kami semua satu keluarga dengar gitu, jadi kadang terjadi pertikaian gara-gara pemahaman masalah haramnya musik gitu. Nah, satu, yang kedua, di skala-kala dia lagi senang gitu, kadang tidur itu di kamar tidur muter musik Ustaz. Jadi kami kalau misalnya pas time yang lain, anak suruh anak masuk semua nggak usah dengar musik gitu. Tapi kalau di kamar tidur kita berdua sama suami sering setel musik, mungkin biar apa gitu Ustaz. Gimana solusinya Ustaz? Solusinya suruh suami ngaji Bu. Sudah Ustaz, tapi belum mau. Nah, dirayu terus. Dan banyak doakan. Insya Allah. Soalnya Ustaz, pemahamannya, jadi kalau anak-anaknya yang lagi menghafal Al-Quran, kalau mendengar musik, apakah benar-benar hafalnya bisa terganggu ya Ustaz? iya, Soalnya anak-anak jelas, menghafal. jelas akan terganggu. Ada dualisme. Ada Ustaz, biar anak bisa mengemukakan alasan itu kepada suami, biar anak-anak tidak mendengarkan musik yang di-setel dari gadget. Soalnya suami bilang, ini kan gadget saya boleh menguasai apapun yang saya putar gitu Ustaz. Bu, ini masalah bukan masalah ibu kemukakan dalil Bu. Ada orang yang dikemukakan dalil gak mempan itu dalil Bu. Karena memang dia tidak bisa terima. Ada orang yang dikasih tahu dalil, dia bisa terima, ada yang tidak. Karena masalah keadaan Bu. Makanya saya tadi tanya awal, suami ibu ngaji enggak? Oh kalau enggak ya sudah berarti. Kuncinya di situ, dia mau terima dalil kalau dia sudah punya kesadaran menerima ilmu agama. Kalau enggak ya keadaan kayak gitu, maka ibu harus tunjukkan sikap, perilaku, akhlak yang baik tetap pada suami. Nasihati terus dengan lemah lembut, gitu. Nah Ustaz, ini Ustaz, kalau pagi-pagi kan itu dari bangun habis sholat subuh itu kan daftar banyak kajian, jadi anak cepet-cepetan gitu memulai kajian dari Ustaz Nuzul Zikri, dari Ustaz, dari siapa gitu. Jadi begitu kajian itu terhenti, dia langsung ambil kesempatan hidupkan musik gitu. Jadi
bilang kenapa musik, gantian lah kan tadi kajiannya udah gitu. Iya, pelan-pelan, nanti suatu waktu nanti akan kalah juga itu insya Allah. Pelan-pelan. Mohon doanya Ustaz. Iya, kadang nggak bisa berubah itu, masih butuh waktu. Mudah-mudahan, banyak doakan terus ya. Insya Allah nah Ustaz. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, dari chat satu dulu sebelum saya ke YouTube. Nah Ustaz, saya bacakan via chat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Jika sedang haid lalu ingin menjalankan sunnah wudhu sebelum tidur, apakah tidak diperbolehkan Ustaz? Tidak perlu karena masih ada darah. Tidak perlu karena masih ada darah. Darah ini tidak bisa dihilangkan sifat hadasnya. Kalau darah itu masih ada, dengan sekadar berwudu nggak bisa. Jadi kalau tanya ada anjuran nggak? Saya tidak ketahui dalilnya. Terus. Dan yang kedua, bolehkah seorang ASN mengambil keuntungan dari sebuah proyek atau pengadaan barang? Karena ASN tersebut orang yang mengerti tentang spek atau pengoperasian barang tersebut. Dan proyek tersebut di luar dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai ASN. Kalau itu tugas kantor, sudah digaji di kantor untuk itu, maka dia tidak boleh ambil keuntungan apa-apa. Karena dia sudah dapat gaji untuk itu. Namun kalau itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kantor, boleh diambil keuntungan. Wallahu a'lam. Baik, saya jawab dulu di YouTube. Ustaz, kalau ayah preman, ana mau ta'aruf, ayah nggak mau, maunya pacaran. Karena pas nazar kan disuruh buka cadar dikit, tapi ayah ngira kurang sopan. Terus aku milih pacaran aja. Ya nggak ikut ayah. Jelaskan pada ayah baik-baik gitu. Nah, ini cuma masalah komunikasi saja ya. Sekeras apapun dia, kalau bisa bertingkah laku baik di seorang anak pada ayahnya, insya Allah ayah akan luluh hatinya. Dan mudah-mudahan dari sifat premannya juga akan luluh kalau dia lihat tingkah laku anaknya yang lemah lembut. Semoga Allah beri hidayah. Baik, ada telepon? Ya, angkat. Halo? Halo. Ya, silakan. Mau nanya bisa ya? Iya, silakan, bisa langsung, monggo. Tapi nggak online. Nggak online, ini lagi online. Maksudnya nanti baru disampaikan ke ustadznya gitu ya Pak? Ini dengan Pak Ustadznya langsung. Oh, oke. Maaf Pak, saya mau tanya tentang ini sih. Kalau misalkan saya sebagai istri gitu, terus istri, tapi posisi saya sebagai istri kedua. Terus kalau misalkan suami saya itu ternyata bertindaknya tidak adil terhadap saya gitu. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa memang pernikahan ini tanpa sepengetahuan istri pertamanya gitu. Nah itu kalau saya mengajukan bahwa saya nggak bisa seperti ini, itu saya berdosa nggak ya Ustadz gitu? Tidak bisa seperti ini maksudnya apa? Ternyata saya tuh nggak sanggup ngejalanin sebagai istri kedua yang memang ternyata suami saya tuh nggak bertindak adil dalam hal apapun menurut saya gitu. Dulu janjinya apa Bu dia? Janjinya itu janjinya sih nggak ada ya, maksudnya ya janjinya gini. Saya pernah ngomong suatu saat nanti harus dikasih tahu ke istrinya gitu, karena saya pengen diakuin gitu. Cuma sampai saat ini saya belum menuntut itu gitu loh Pak Ustadz. Cuma kalau sampai dia nggak mau, saya mau maksudnya mengajukan, ya udahlah kalau gitu saya nggak kuat dengan kondisi seperti ini. Tuh saya berdosa nggak ya Pak Ustadz tanpa ada istilahnya kesalahan? Tapi bagi saya tuh suami kan harus adil gitu. Itu udah termasuk kesalahan bukan gitu. Jadi dulu ketika nikah dia bilang akan lapor ke istri, tapi sampai sekarang belum juga dilaporkan. Itu permintaan saya gitu. Terus belum diiyakan. Gitu. Belum diiyakan. Memang problemnya di situ Bu, kalau nikah siri Bu. Saya juga mumet mikirnya ini. Iya
Iya Iya. sih, cuma maksudnya kan kalau seorang istri setahu saya kalau suami tidak melakukan kesalahan fatal atau apa kan untuk meminta cerai itu kan kita berdosa gitu, Pak Ustadz. Ya kalau memang sudah nggak ini lagi, terus minta cerainya karena ada sebab, boleh. Salah satu ketidakadilan itu sebuah sebab bukan ya Pak Ustadz? Iya, misalnya jadi kan minta malam dibagi adil, dia tidak adil, dosa dia. Selama ini saya nggak pernah meminta, nggak pernah menuntut kayak gitu-gitu. Itu hak gitu. Cuma ibu. saya jadi batin sendiri gitu. Pengennya Iya. saya pernah minta, ya. Itu jadi dipendam sendiri, kemudian suatu waktu akan memuncak. Ya kenapa kok nggak adil kayak gini? Padahal awal mungkin nggak mau, tapi ya ketika tidak diperlakukan adil ya jadinya seperti itu. Ya akhirnya dipendam-pendam terus ya Pak Iya. Ustadz. Jadi sebenarnya saya salah mengambil keputusan itu atau bagaimana? Ya, Mengambil keputusan mau jadi istri kedua gitu. itulah Bu. Ya Pak Ustadz gimana? Jadi solusinya agak riskan memang. Jadi nanti tinggal jenengan mau memikirkan saja mau lanjut apa tidak gitu. Oh gitu ya Pak Ustadz. Ya, tapi nggak berdosa ya Pak Ustadz kalau memang Kalau ada itu sebab boleh. Itu salah satu sebab, bukan, maksudnya itu sebab yang bisa cukup diterima nggak gitu dalam Apa agama tadi gitu. sebabnya? Karena tidak bagi malam dengan adil. Nggak adil, iya. Nafkah juga. Dalam bentuk apapun, iya. Nah itu, padahal itu hak ibu. Kalau ibu nggak ridho, bisa tuntut. Saya Berarti sebagai nggak istri, apa-apa ya? iya memang konsekuensi dari poligami kayak gitu. Maka poligami bukan hanya masalah penuhi syahwat saja, ini masalah urgennya lebih berat. Simpelnya gini, kalau bapak-bapak dengar ini, ya bapak dengar kajian ini. Simpelnya gini, sebenarnya poligami itu ketika seorang memilih itu bukan dia sekadar jalani sunnah Nabi, dia sebenarnya lagi menambah beban pada dirinya gitu loh. Dan beban ini bisa dijalani ataukah tidak. Maka jangan main-main, jangan coba-coba gitu. Itu termasuk menzolimi istri nggak ya? Nah, iya. Iya, Dia kan tidak perlakukan adil. Nah ini saya sudah bahas beberapa hari lalu, pekan lalu lah. Nah itu tentang masalah pembagian malam tadi. Di beberapa serial fikih poligami saya bahas. Ini baru masuk pembahasan cerai. Sebelumnya itu sudah bahas fikih poligami. Nanti bisa cek lagi di channel Rumaiso TV itu. Iya baik Pak Ustadz. Iya. Sebelumnya satu lagi Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau dalam agama itu memang seharusnya dibolehkan ya Pak Ustadz kalau misalkan suami itu tidak perlu memberitahu istri pertamanya untuk menikah lagi gitu. Apakah itu berdosa? Saya tidak setuju. Kalau dalam sisi agamanya sebenarnya wajib Iya, apa enggak? sisi agama Bu. Namun sisi lain ada. Jadi kejadian seperti ini. Nah, Ibu sudah tahu sendiri deh. Tapi kalau dalam sisi agama tidak menyalahi itu ya Pak? masalah lain Bu. Tapi sisi lain mudorot. Oh gitu ya. Saya jual, ada misalnya saya kuasai suatu barang di pasar gitu ya. Saya jual. Iya. Saya beli barang, saya kuasai, saya monopoli barang itu. Ya. Orang-orang beli ke saya, tapi pedagang-pedagang kanan kiri yang kecil-kecil itu akhirnya jadi penghasilannya menurun karena produk-produknya saya ambil kemudian saya jual sendiri, mereka kurang penghasilannya. Saya jual belinya sah, tapi masalahnya saya menjatuhkan pembeli-pembeli kecil. Dosa nggak saya? Sebenarnya tidak, tapi saya memudaratkan orang gitu. Oh, lebih banyak mudorotnya berarti di situ ya Pak Ustadz. Ibarat ya? saya seperti itu. Jadi nanti ingat saya kalimat ini nanti untuk berikutnya lagi atau untuk yang lain yang dengar video ini juga. Kalau ada laki-laki banyak janji, ingat janji orang yang lagi ngebet ingin cepat-cepat itu seringkali tidak sama dengan fakta orang yang lagi mumet. Iya betul. Iya. Banget. Jadi kalau ada orang banyak janji, ya saya janji nanti akan penuhi kamu kayak gini, saya akan buat adil, saya nanti akan beritahu istri saya suatu nanti. Itu beda Bu. Orang-orang kepepet itu apa saja dia bisa janji. Ibu pinjamin uang ke tetangga ya, tetangga
mohon-mohon sekali. Kan dia penuhi, dia bilang, iya terserah Bu, nanti saya kembalikan tanggal ini awal bulan coba. Orang yang lagi butuh itu dia mau buat janji apa saja, terserah dia. Tapi belum tentu faktanya, dia cuma mumet aja nanti belakangan. Iya. Iya. Ibaratnya perjalanannya suka beda ya Pak Ustadz. Iya, mudah-mudahan bisa pahami. Ya. Iya baik. Saya bukan nggak setuju dengan poligaminya, tapi masalah person perilaku yang ada di dalam, gitu. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Orang yang jalani ini kadang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Oh iya, iya. Gitu ya. Tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Sunnahnya iya ada, tapi menjalaninya itu butuh ilmu. Ilmu itu yang sangat-sangat kurang. Iya, dan sangat berat mungkin ya Pak Ustadz ya sebenarnya. Maka jangan coba-coba kecuali bisa buat adil. Adil paling minimal itu adalah adil dalam nafkah, pembagian malam, pakaian, tempat tinggal. Itu istri berhak dapat. Adil yang tidak mungkin, adil dalam cinta, adil dalam kepuasan hubungan seksual, ini nggak mungkin. Iya. Tapi kalau adil dalam nafkah, adil dalam pembagian malam, mungkin. Iya. Cukup? Iya, iya cukup jelas. Iya. Ya, Mudah-mudahan Pak Allah Ustadz, beri terima taufik kasih dan banyak. hidayah. Allah barik. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa ambil pelajaran. Baik, terakhir dari Zoom. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya suami mengatakan kata pisah lebih dari 10 kali dalam keadaan emosi. Setiap bertengkar, berbeda pendapat, selalu kata pisah. Pisahnya dalam artian hidup sendiri-sendiri. Sampai si istri diajak mengurus ke pengadilan agama. Suami istri ini kondisinya LDRan. Apakah seperti itu sudah jatuh talak atau belum untuk sang istri tersebut? Sepertinya kalimatnya belum tegas itu Bu. Kalimatnya belum tegas. Apalagi kalau dia bawa di ranah pengadilan, juga pengadilan belum menerima talak-talak sebelumnya ya. Ya, jadi kalimat tegasnya itu gini, saya talak kamu itu. Kalau suami cuma emosi aja, apalagi LDR kayak gitu, sudah kamu ngurus sendiri di pengadilan aja deh. Nah, itu belum, ya belum jatuh talak. Wallahu a'lam. Baik, ada yang resen lagi silakan. Dengan Ibu Tendi silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada Ustaz, ada ada bukan pernyataan sih, ada pendapat gitu. Kalau bukan pendapat, maaf, pertanyaan, boleh nggak kalau anak itu meminta untuk orang tuanya pisah karena anaknya itu namanya sering melihat orang tuanya itu bertengkar gitu loh. Ya bertengkarnya tuh nggak logis, kayak katanya bertengkarnya tuh nggak logis, hal sepele aja bertengkar sampai panjang kayak gitu kan. Jadi hal sepele sebenarnya gitu, cuma saya ngelihat mereka ngelihat orang tuanya tuh sering berantem kayak gitu, gimana Ustaz, boleh nggak ngajuin kalau ya udah deh lebih baik pisah aja gitu. Tapi padahal sudah pernikahannya sudah lama sih Ustaz sebenarnya, tapi mereka bertahan karena anak-anaknya. Itu gimana Ustaz? Padahal anak-anaknya minta orang tuanya pisah. Iya, pada akhirnya karena nggak kuat ngelihat pertengkaran sih Ustaz, kan katanya nggak enak gitu kan. Lebih yang keras tuh lebih ke suaminya tuh keras, ucapannya juga keras gitu. Ini tergantung, nggak mesti lihat anak juga sih, namun kayaknya saran anak juga bisa diterima kalau memang alasannya logis gitu. Kok kayak begini saja bertengkar. Tapi tetap selalu saya sarankan al-istimrar aula minal ibtida. Lanjut itu lebih baik daripada memulai lagi dari awal. Ini kaidah yang biasanya saya sampaikan kalau ada yang tanya tentang masalah cerai,
Udahlah, lanjut aja dulu, coba bertahan dulu, perbaiki dulu gitu. Karena bisa juga belum tentu nanti bisa kuat, bisa dapatkan yang lebih baik. Ya. Kan ada sebab-sebab yang lainnya lagi, Bu. Iya sih, maksudnya kalau memang lagi baik ya baik sih memang Ustaz. Cuma kalau lagi berantem itu yang kita ngelihatnya tuh agak-agak gimana gitu loh. Iya, pokoknya Kayaknya suami nggak pantas istri aja tadi, seorang ya, ini. suami istri tadi perbaiki gitu. Ya sebagai anak gimana Ustaz? Beri ini aja, Maksudnya kan kita suggestion, beri masukan gitu. Gitu ya. biar anaknya ini itu juga gimana ya Ustaz? Nah, apa ya? Legowo gitu nerima keadaan orang. Ya banyak beri nasihat aja deh, dan coba kumpulin orang tua mungkin bareng-bareng gitu, biar bersama. Kayaknya kalau mau buat rukun mungkin anak-anak yang buat rukun lebih bagus. Gitu ya. Matur nuwun Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu terakhir dari Zoom, monggo. Ustaz, ada Oki Reni, silakan buka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan anak punya teman dekat dan dia juga sudah hijrah. Nah, dia ada seorang laki-laki yang suka sama dia, satu tempat kerja sama dia. Nah, laki-laki itu dikenal juga kurang baik, tapi dia menikahi si laki-laki itu tersebut. Padahal dia sudah tahu laki-laki itu kurang baik agamanya. Dia juga rasanya pengen menolak, cuma mungkin godaan syaitan ya Ustaz. Makanya dia menerima laki-laki tersebut juga bukan dia Ustaz. Nah itu kayak mana ya Ustaz menasihatinya, padahal sudah jelas-jelas laki-laki tersebut itu kurang baik intinya. Tadi laki-laki tadi sudah punya istri? Ya? Belum. Jadi dari sisi apanya tadi laki-laki tersebut kurang, Bu? Dia, maaf Ustaz, seperti merokok, dia perokok banget. Terus juga dia belum ikut kajian juga Ustaz. Si Ahwat ini ikut kajian? Iya. Ya sudah cari yang lain, kenapa? Udah dinasihati Ustaz, cuma dia mikirnya tuh nggak bisa kepikiran mulu sama laki-lakinya itu, karena satu tempat kerja juga Ustaz. Dia kalau mau berhenti dari tempat kerja itu dia kena denda Ustaz. Ya kenapa cuma gara-gara hal seperti itu sampai mau? Masalahnya laki-laki itu pemimpin nih. Kalau seperti ini dia sudah tahu karakternya, dia sudah tahu jeleknya, kenapa mau dijadikan suami gitu? Cara menasehati seperti apa Ustaz? Kemarin udah nasehati, cuma dia bilang dia yakin aja insya Allah ini terbaik dikasih Allah. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kalau saya nggak pakai istiqoroh itu, saya tolak aja, nggak mau. Ngapain? Ngapain pakai istiqoroh untuk sesuatu yang nggak tepat gitu? Kecuali kalau ada sesuatu yang baik gitu. Iya kan? Iya. Kalau untuk sesuatu yang salah, ngapain istiqoroh? Sama kayak misalnya ada yang mau maksiat, mau istiqoroh dulu. Ngapain mau istiqoroh? Istiqoroh untuk hal yang mubah, mau memilih mana di antara dua hal mubah ini gitu. Jadi cara menasehatinya seperti apa Ustaz biar dia itu, sementara keluarganya si laki-laki udah ke rumah dia. Tugas teman cuma nasihati semampunya, nggak bisa paksa. Ya, semampunya. Pokoknya berusaha terus nasihati dia sampai mudah-mudahan dia sadar gitu. Jadi kalau kita sudah nasihati nggak bisa lagi, ya sudah, gimana lagi? Memang belum dapat hidayah?
Tapi boleh Ustaz, kalau ngomong apa dia ini tuh perokok loh, dia kan belum ini begitu. Boleh. Anak takutnya anak menjelekkan laki-laki itu nanti. Ya memang sudah jelek. Oh iya. Kecuali kalau dia baik gitu kamu jelekkan. Sudah jelek kok. Masa nggak boleh jelekkan? Dia pemabuk. Saya tahu dia pemabuk kok. Jangan kamu sebut-sebut. Wih, dia mabuk. Saya aja tahu dia mabuk di mana. Ngapain saya bilang dia enggak boleh jelaskan. Wong dia terang-terangan gitu kok. Mana jelekan? Wong dia yang tampakkan sendiri. Perokok itu kan tampakkan sendiri kan. Itu mujahir bil maksiyah itu perokok. Soalnya laki-laki itu menjanjikan dia bakalan berubah Ustaz. Itu tadi kayak dia tadi saya sampaikan itu loh. Tentang janji nih ya. Ini coba saya ulang lagi kaidahnya ini tadi. Tadi ibu tanya yang istri kedua tadi itu loh. Tunggu. Errornya. Nah, janji orang yang lagi ngebet seringkali tidak sama dengan fakta orang yang lagi mumet. Kalau orang banyak janji kayak gitu karena pengen cepat nikah itu biasa gak sesuai kenyataan. Ya, paham kan? Iya. Iya, coba lihat aja orang yang mau pinjam uang itu. Ngebet banget dia mau pinjam uang pokoknya saya harus dapat. Janji keluar akan banyak sekali. Padahal kenyataannya kalau itu sudah dipenuhi, mumet dia, pusing dia mikir utang tadi. Dia belum nikah sih, kalau dia sudah tahu nih sekarang ngebet gitu ya, sudah dapat janji kan manis tadi kan si perempuan kan. Iya. Terus besok jadi nikah nih, akhirnya sudah nikah. Aduh kok suami saya kayak gini ya? Kenapa dulu mau dengar janji dia? Sekarang kan dia mumet, pusing mikir janji itu. Realita aja gitu, nggak usah dengar janjinya gitu. Realita, lihat aja contoh orang-orang yang banyak janji kayak tadi. Berubah nggak? Kecuali kalau dia 5 tahun yang lalu sudah berhenti merokok, ini dia bilang masih merokok, ngapain? Gitu ya? Iya, bisa bawa kalau dia dengar kajian, ini sampaikan video saya aja, ini kan ini video terakhir nih. Nah, menit-menit terakhir ini suruh putar tuh, dengar. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Baik. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian yang kami sampaikan malam ini. Ya, pertanyaan yang belum terjawab atau yang resen belum kami angkat pertanyaannya, insya Allah bisa ditanyakan besok malam berikutnya. Kalau tidak besok malam berikutnya lagi. Ya, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Kita ketemu lagi besok pagi tentang sekolah fikih muamalat. Ya, sudah ada ujiannya juga ada di website darussolin.com, bisa diikuti. Kajian ini sudah sampai di pertemuan 35. Besok kita bahas tentang masih hadiah promosi yang bermasalah. Demikian kita cukupkan. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.